Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa, jumpa lagi dengan saya. Sebelum kita lanjut, yuk absen dulu. Kalian dari mana saja? Nisa terbangun di pagi hari dengan sinar matahari yang lembut menyelinap melalui celah-celah tirai kamarnya. Ia tersenyum saat mendengar tawa riang Kayla, anaknya, yang sedang bermain di ruang tamu. Arka, suaminya, sudah bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Seperti biasa, ia tampak rapi dengan setelan jas hitam dan dasi biru favoritnya. "Selamat pagi, sayang," sapa Arka sambil mencium kening Nisa. "Aku harus buru-buru ke kantor. Ada rapat penting pagi ini." Nisa hanya mengangguk sambil tersenyum. "Hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa makan siang." Setelah Arka pergi, Nisa duduk di meja dapur sambil menyeruput secangkir teh hangat. Ia memandangi foto keluarga mereka yang terpajang di dinding. Foto itu diambil 2 tahun lalu saat liburan keluarga ke pantai. Nisa merasa bersyukur atas kehidupannya yang harmonis. Meskipun Arka sering sibuk dengan pekerjaannya, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarga. Kayla juga tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Nisa akhir-akhir ini. Arka semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak memberi kabar. Nisa mencoba menepis pikiran negatifnya. Mungkin ini hanya karena tekanan pekerjaan, pikirnya. Pagi itu, Nisa memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi menahan semua rasa penasarannya. Ia menghadap Arka dengan ponselnya di tangan, wajahnya penuh ketegangan. "Arka, kita perlu bicara," katanya dengan nada serius. Arka, yang sedang membaca koran di meja makan, langsung menatap Nisa dengan ekspresi bingung. "Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu begitu tegang?" Nisa meletakkan ponsel di atas meja, membuka pesan teks dari nomor tak dikenal yang ia temukan kemarin malam. "Ini apa, Arka? Siapa wanita ini? Dan siapa Raka?" Arka tampak terkejut. Matanya melebar sejenak sebelum ia mencoba bersikap tenang. "Nisa, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa? Apakah kamu punya anak dari wanita lain?" potong Nisa dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Arka menundukkan kepala, napasnya berat. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya berkata, "Ya, Nisa, aku punya anak dari hubungan sebelum kita menikah. Namanya Raka." Nisa merasa seperti disambar petir. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Selama ini aku hidup dalam kebohongan." Arka mencoba menjelaskan, tetapi Nisa sudah tidak bisa mendengarkan. Ia meninggalkan ruangan dengan air mata bercucuran, hatinya dipenuhi oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, Nisa masih belum bisa bicara dengan Arka. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang wanita bernama Laras, ibu dari Raka. Dengan informasi yang ia kumpulkan dari pesan-pesan di ponsel Arka, Nisa berhasil menemukan alamat Laras. Suatu sore, Nisa datang ke rumah Laras tanpa memberitahu Arka. Laras adalah seorang wanita muda berusia awal 30-an. Dengan rambut panjang hitam dan senyum yang lembut. Saat pintu dibuka, Laras tampak terkejut melihat Nisa. "Bu Nisa?" tanyanya ragu-ragu. "Apa yang membawa ibu ke sini?" Nisa menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin bertemu denganmu dan Raka. Aku istri Arka." Laras tampak cemas, tetapi ia mengizinkan Nisa masuk. Di dalam rumah, Nisa bertemu dengan Raka, anak laki-laki berusia 6 tahun yang memiliki senyum mirip Arka. Melihat wajah polos Raka, Nisa merasa hatinya tercabik-cabik. Anak ini tidak bersalah, pikirnya. Laras akhirnya menceritakan kisahnya kepada Nisa. Ternyata, Laras dan Arka pernah menjalin hubungan serius beberapa tahun sebelum Arka bertemu Nisa. Namun, hubungan mereka berakhir karena kesalahpahaman. Dan Laras baru mengetahui bahwa ia hamil setelah Arka pergi. Ia membesarkan Raka sendirian hingga akhirnya Arka mengetahui keberadaan anak itu beberapa bulan lalu.
Saya tidak minta apa-apa darinya, kata Laras dengan suara pelan. Saya hanya ingin Raka tahu siapa ayahnya. Nisa merasa bingung dan marah, tetapi juga kasihan pada Laras. Wanita ini bukan musuhnya, melainkan korban dari masa lalu Arka. Setelah pertemuannya dengan Laras, Nisa semakin sulit tidur. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah ia harus tetap bertahan dengan Arka? Bagaimana nasib Kayla jika mereka bercerai? Dan yang paling penting, apakah ia bisa menerima Raka sebagai bagian dari keluarganya? Di sisi lain, Arka berusaha memperbaiki hubungannya dengan Nisa. Ia pulang lebih awal dari kantor dan mencoba berbicara dengan Nisa. Nisa, aku tahu aku salah. Aku seharusnya memberitahumu tentang Raka sejak awal. Tapi aku takut kehilanganmu. Nisa hanya diam, matanya kosong. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya, Arka. Ini bukan hal yang mudah untukku. Hubungan mereka menjadi dingin. Kayla, yang biasanya ceria, mulai merasakan ketegangan antara kedua orang tuanya. Ia sering bertanya, kenapa ibu dan ayah jarang tersenyum lagi? Beberapa minggu kemudian, Nisa memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia meminta Arka untuk bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan masa depan mereka. Suasana di kafe itu hening, hanya ada suara dentingan sendok yang menyentuh cangkir kopi. Aku sudah memikirkan semuanya, Arka, kata Nisa dengan nada tegas. Aku tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Aku mencintaimu, dan aku mencintai Kayla. Arka menatap Nisa dengan harapan di matanya. Apa yang harus aku lakukan, Nisa? Katakan saja, aku akan lakukan apapun. Nisa menarik napas dalam-dalam. Kita harus mengakui Raka sebagai bagian dari keluarga kita. Aku tidak bisa membiarkannya tumbuh tanpa figur ayah. Tapi aku juga butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaanku padamu. Arka tampak terkejut, tetapi juga lega. Terima kasih, Nisa. Aku janji akan berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Namun, Nisa tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Keputusannya untuk menerima Raka sebagai bagian dari keluarga mereka akan membawa banyak tantangan, baik bagi dirinya maupun bagi hubungannya dengan Arka. Setelah keputusan besar yang diambil Nisa untuk menerima Raka sebagai bagian dari keluarga, langkah pertama adalah memperkenalkan Raka kepada Kayla. Nisa membawa Kayla ke rumah Laras untuk bertemu Raka. Awalnya, Kayla tampak canggung dan ragu-ragu. Ia tidak pernah memiliki saudara sebelumnya, apalagi seorang kakak laki-laki. Kenapa aku harus punya kakak? Tanya Kayla pada Nisa saat mereka pulang ke rumah. Aku sudah cukup bahagia dengan ayah dan ibu. Nisa tersenyum lembut sambil memeluk Kayla. Kakakmu ini spesial, sayang. Dia butuh keluarga seperti kita. Kita bisa saling menjaga satu sama lain. Kayla masih belum sepenuhnya mengerti, tetapi ia mencoba menerima keberadaan Raka karena ibunya meminta hal itu. Di sisi lain, Arka mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Raka. Ia membawanya ke taman, mengajaknya makan es krim, dan berusaha menjadi figur ayah yang baik. Namun, Nisa merasa ada sesuatu yang mengganjal. Arka terlihat begitu dekat dengan Raka, sementara hubungan mereka sendiri masih dingin dan penuh ketegangan. Beberapa minggu kemudian, Nisa mengundang Laras dan Raka untuk makan malam bersama di rumah mereka. Ini adalah pertama kalinya Laras datang ke rumah Nisa dan Arka. Suasana makan malam terasa canggung, meskipun Nisa berusaha keras untuk membuat semuanya terasa nyaman. Kayla duduk di sebelah Raka, tetapi ia tampak enggan berbicara dengannya. Sementara itu, Laras hanya tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. Terima kasih sudah mengundang kami, katanya pelan. Arka mencoba melibatkan semua orang dalam percakapan, tetapi Nisa merasa ada jarak yang sulit dihilangkan. Setelah makan malam, Nisa mengajak Laras berbicara di dapur. Apa kamu yakin ini yang terbaik untuk Raka? Tanya Nisa dengan nada khawatir. Aku takut dia akan bingung dengan semua perubahan ini.
Laras mengangguk. Aku juga takut. Tapi aku percaya bahwa ini yang terbaik untuknya. Dia butuh sosok ayah. Dan kamu sangat baik, Bu Nisa. Nisa merasa dilema. Ia ingin melakukan yang terbaik untuk Raka. Tetapi hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit dan kebimbangan. Hari-hari berikutnya tidak mudah bagi Nisa. Ia mulai merasa bahwa kehadiran Raka telah mengubah dinamika keluarganya. Arka seringkali lebih fokus pada Raka daripada pada Nisa dan Kayla. Bahkan, saat akhir pekan tiba, Arka lebih memilih menghabiskan waktu dengan Raka daripada mengajak Nisa dan Kayla pergi seperti biasa. Suatu malam, setelah Kayla tidur, Nisa mengonfrontasi Arka. Kamu terlalu fokus pada Raka, Arka. Apa aku dan Kayla tidak penting lagi bagimu? Arka tampak terkejut. Tentu saja kalian penting, Nisa. Tapi aku juga harus memperbaiki hubunganku dengan Raka. Aku sudah meninggalkannya selama 6 tahun. Nisa merasa marah dan sedih. Aku mencoba menerima semua ini, tapi rasanya aku kehilangan suamiku. Kamu tidak pernah benar-benar ada untukku lagi. Arka diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku minta maaf, Nisa. Aku tidak tahu bagaimana cara menyeimbangkan semuanya. Situasi semakin rumit ketika Laras jatuh sakit. Ia dirawat di rumah sakit karena kelelahan dan stres. Raka, yang biasanya tinggal bersama Laras, kini harus tinggal sementara di rumah Nisa dan Arka. Nisa merasa terbebani, tetapi ia juga tidak tega melihat Raka kebingungan tanpa ibunya. Suatu malam, saat Nisa sedang membantu Raka belajar di meja makan, anak itu tiba-tiba bertanya, "Ibu Nisa, apa aku boleh tinggal di sini selamanya? Aku ingin punya keluarga seperti teman-temanku." Nisa terdiam. Ia melihat kerinduan mendalam di mata Raka, dan hatinya luluh. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini akan membawa banyak konsekuensi bagi hubungannya dengan Arka dan Kayla. Esok harinya, Nisa memutuskan untuk berbicara dengan Arka. "Aku ingin mengadopsi Raka," katanya dengan nada mantap. "Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku merasa ini yang terbaik untuknya." Arka tampak terkejut. "Kamu yakin, Nisa? Ini akan mengubah segalanya." Nisa mengangguk. "Ya, aku yakin. Tapi aku butuh dukunganmu, Arka. Kita harus melalui ini bersama." Keputusan ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Meskipun penuh tantangan, Nisa dan Arka mulai bekerja sama untuk membangun kembali keluarga mereka yang baru. Setelah diskusi panjang dengan Arka, Nisa memutuskan untuk mengadopsi Raka secara resmi. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya melibatkan mereka berdua, tetapi juga Kayla dan Laras. Oleh karena itu, Nisa memanggil seluruh keluarga untuk berkumpul di ruang tamu rumah mereka. "Ada sesuatu yang penting yang harus aku bicarakan," kata Nisa dengan nada serius. Semua mata tertuju padanya, termasuk Kayla yang tampak bingung dan Laras yang terlihat tegang. "Aku sudah memutuskan untuk mengadopsi Raka sebagai anakku," lanjut Nisa. "Aku ingin dia menjadi bagian dari keluarga kita sepenuhnya." Semua orang terdiam. Kayla menatap ibunya dengan mata lebar, sementara Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan, tampak terkejut. Arka sendiri tampak lega, tetapi juga khawatir tentang reaksi Kayla. "Kenapa aku harus punya kakak?" tanya Kayla akhirnya. Suaranya bergetar. "Apa aku tidak cukup?" Nisa segera mendekati Kayla dan memeluknya erat. "Tentu saja kamu cukup, sayang. Kamu adalah anakku yang sangat spesial. Tapi Raka juga butuh keluarga. Dia bisa jadi saudaramu, dan kita bisa saling menjaga satu sama lain." Kayla masih tampak ragu, tetapi ia tidak menolak sepenuhnya. Sementara itu, Laras meneteskan air mata. "Bu Nisa, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih sudah mau menerima Raka seperti ini." Namun, dalam hatinya, Laras merasa dilema. Ia senang Raka akan memiliki keluarga yang lengkap, tetapi ia juga takut kehilangan ikatan dengan anaknya.
Beberapa hari setelah pengumuman itu, Kayla mulai menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap Raka. Ia seringkali menghindar saat Raka mencoba berbicara dengannya, bahkan menolak untuk duduk di meja makan bersamanya. Suatu sore, Nisa menemukan Kayla menangis di kamarnya. "Kenapa aku harus punya kakak? Aku sudah cukup bahagia tanpanya," katanya dengan suara gemetar. Nisa duduk di samping Kayla dan memeluknya. "Aku tahu ini sulit untukmu, sayang. Tapi ingatlah, kamu tidak kehilangan cintaku atau ayah. Kita hanya menambah anggota keluarga kita. Kamu akan selalu menjadi anak pertamaku." Kayla menangis lebih keras, tetapi pelan-pelan mulai mereda. Nisa tahu bahwa ini adalah proses yang membutuhkan waktu, tetapi ia bertekad untuk membuat Kayla merasa aman dan dicintai. Sementara itu, hubungan Nisa dan Arka semakin tegang. Arka merasa bersalah karena telah membebani Nisa dengan tanggung jawab baru ini. Ia juga merasa tidak bisa memberikan perhatian yang cukup kepada Nisa karena fokusnya terbagi antara Raka dan pekerjaan. Suatu malam, setelah Kayla dan Raka tidur, Nisa dan Arka terlibat dalam percakapan panas. "Aku merasa seperti kamu tidak ada untukku lagi, Arka," kata Nisa dengan nada frustrasi. "Kamu selalu sibuk dengan Raka atau pekerjaanmu." Arka mencoba menjelaskan. "Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk semua orang, Nisa. Tapi aku tahu aku gagal. Aku minta maaf." Nisa menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. "Aku mencoba bertahan, Arka. Tapi aku butuh lebih dari sekadar permintaan maaf. Aku butuh kamu benar-benar hadir untukku." Mereka berdua menangis, menyadari bahwa hubungan mereka sedang diuji hingga titik terendah. Namun, di tengah kesedihan itu, mereka berjanji untuk berusaha memperbaiki segalanya. Di tengah semua kekacauan ini, Laras memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia sadar bahwa keberadaannya dapat mempersulit dinamika keluarga Nisa dan Arka. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pindah ke kota lain agar Raka bisa sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Nisa. "Aku akan pindah, Bu Nisa," kata Laras saat mereka bertemu di sebuah kafe. "Raka butuh keluarga yang stabil, dan aku tahu dia akan lebih bahagia bersama kalian." Nisa terkejut. "Tapi bagaimana denganmu, Laras? Kamu juga butuh dukungan." Laras tersenyum lemah. "Aku akan baik-baik saja. Ini demi Raka." Keputusan Laras membuat Nisa merasa campuran antara lega dan sedih. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat, tetapi ia juga merasa iba pada Laras. Proses adopsi Raka dimulai, dan Nisa serta Arka harus menghadapi banyak tantangan administratif dan emosional. Mereka harus mengurus dokumen-dokumen resmi, bertemu dengan pejabat pengadilan, dan menjalani wawancara untuk memastikan bahwa mereka layak menjadi orang tua angkat Raka. Selama proses ini, Nisa dan Arka belajar untuk bekerja sama lebih baik. Mereka mulai berkomunikasi lebih terbuka dan mendukung satu sama lain. Meskipun masih ada ketegangan, mereka berusaha membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Pada hari sidang pengadilan untuk finalisasi adopsi, semua orang merasa gugup. Laras hadir di persidangan, meskipun ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya untuk melepaskan Raka. Kayla juga hadir, meskipun ia masih belum sepenuhnya menerima Raka. Saat hakim mengesahkan adopsi, Nisa dan Arka menangis haru. Raka, yang duduk di antara mereka, tersenyum lebar. Ia akhirnya memiliki keluarga yang lengkap. Namun, momen ini juga penuh dengan kesedihan. Laras menangis diam-diam di kursinya, sementara Kayla tampak bingung antara bahagia dan cemburu. Ini adalah momen paling emosional dalam cerita, di mana semua karakter dihadapkan pada perubahan besar dalam hidup mereka. Beberapa minggu setelah adopsi resmi disahkan, keluarga Nisa dan Arka mulai menyesuaikan diri dengan dinamika baru. Raka kini tinggal penuh di rumah mereka, dan ia mulai membiasakan diri dengan rutinitas sehari-hari sebagai anggota keluarga. Namun, proses adaptasi ini tidak selalu mulus.
Kayla masih sering menghindari Raka, meskipun ia mencoba bersikap ramah saat berada di dekatnya. Suatu sore, Nisa menemukan Kayla duduk sendirian di taman belakang rumah. "Kenapa kamu di sini sendirian, sayang?" tanya Nisa lembut. Kayla menundukkan kepala. Aku takut kalau ayah dan ibu lebih sayang sama Kak Raka daripada aku." Nisa segera memeluk Kayla erat. "Tidak ada yang bisa menggantikan posisimu di hatiku, sayang. Kamu adalah anak pertamaku, dan cintaku untukmu tidak akan pernah berubah. Tapi Raka juga butuh kasih sayang, sama seperti kamu." Kayla akhirnya mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia mencoba bermain dengan Raka, meskipun masih ada rasa cemburu yang tersisa. Di sisi lain, hubungan Nisa dan Arka mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Setelah melalui banyak diskusi panjang dan jujur, mereka mulai membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Nisa dan Arka duduk bersama di ruang tamu. "Terima kasih sudah mendukungku selama ini, Arka," kata Nisa dengan nada lembut. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu." Arka menggenggam tangan Nisa. "Aku yang harus berterima kasih padamu, Nisa. Kamu telah melakukan hal luar biasa dengan menerima Raka. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik untukmu." Mereka berdua saling tersenyum, merasakan bahwa hubungan mereka mulai pulih. Meskipun masih ada bekas luka dari masa lalu, mereka berusaha untuk melangkah maju bersama. Sementara itu, Laras mulai menjalani hidup barunya di kota lain. Meskipun awalnya sulit, ia merasa lega karena Raka sekarang memiliki keluarga yang lengkap. Ia tetap menjalin komunikasi dengan Raka melalui telepon dan video call, serta sesekali mengunjunginya di akhir pekan. Suatu hari, Laras mengirim pesan kepada Nisa. "Terima kasih sudah merawat Raka dengan baik. Melihat dia bahagia membuatku merasa tenang." Nisa membalas dengan hangat. "Kamu selalu bisa datang kapan saja, Laras. Kamu tetap bagian dari kehidupannya." Pesan ini membuat Laras merasa lebih damai. Ia menyadari bahwa meskipun perannya sebagai ibu biologis telah berubah, ikatan cintanya dengan Raka tetap abadi. Lambat laun, Kayla mulai membuka hatinya kepada Raka. Suatu hari, saat mereka sedang bermain di taman, Kayla mengajak Raka bermain ayunan bersama. "Kak Raka, ayo main ayunan," ajak Kayla dengan senyum kecil. Raka tampak ragu-ragu pada awalnya, tetapi kemudian ia mengangguk dan bergabung dengan Kayla. Mereka tertawa bersama saat ayunan bergerak naik turun. Melihat momen ini dari kejauhan, Nisa merasa lega. Ia tahu bahwa proses ini membutuhkan waktu, tetapi ia yakin bahwa Kayla dan Raka akan semakin dekat seiring berjalannya waktu. Beberapa bulan kemudian, keluarga Nisa dan Arka mulai menemukan ritme baru dalam kehidupan mereka. Kayla kini lebih nyaman berada di dekat Raka, bahkan seringkali meminta Raka untuk membantunya mengerjakan tugas sekolah. Sementara itu, Nisa dan Arka semakin solid sebagai pasangan, saling mendukung dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Suatu malam, saat mereka semua duduk bersama di ruang tamu, Nisa berkata, "Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku bangga dengan kita semua." Arka mengangguk setuju. "Ya, kita bukan keluarga sempurna, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik." Kayla dan Raka saling bertukar senyum, sementara Nisa dan Arka saling berpegangan tangan. Meskipun perjalanan mereka penuh liku, mereka berhasil menemukan kebahagiaan bersama. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raka resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Suatu pagi, Nisa duduk sendirian di beranda rumah sambil menyeruput secangkir teh hangat. Ia memandangi foto keluarga terbaru yang terpajang di meja ruang tamu. Foto itu diambil saat liburan keluarga ke Taman Bunga beberapa minggu lalu. Dalam foto itu, Kayla dan Raka tersenyum lebar, sementara Nisa dan Arka tampak saling merangkul. Nisa tersenyum tipis, mengingat semua perjuangan yang telah mereka lalui. "Cinta sejati bukan hanya tentang memiliki," gumamnya pelan, "tapi juga tentang memberi." Ia menyadari bahwa meskipun awalnya sulit menerima Raka,
Keputusannya untuk mengadopsinya telah membawa banyak perubahan positif dalam keluarga mereka. Kayla kini lebih dewasa dan belajar untuk berbagi kasih sayang. Sementara hubungannya dengan Arka semakin kuat karena mereka berhasil melewati ujian besar bersama. Suatu hari, Nisa bertemu dengan teman lamanya, Siska, di sebuah acara arisan. Siska tampak terkejut ketika mendengar cerita tentang Raka dan bagaimana Nisa berhasil mengatasi konflik dalam keluarganya. "Aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti itu, Nisa," kata Siska dengan nada kaku. "Mengadopsi anak dari wanita lain, itu butuh keberanian dan hati yang besar." Nisa tersenyum. "Aku hanya mencoba melakukan apa yang menurutku benar. Cinta tidak selalu mudah, tapi jika kita mau berusaha, segala sesuatu bisa diatasi." Cerita Nisa menginspirasi Siska dan teman-temannya. Mereka mulai memahami bahwa dalam setiap hubungan, baik itu pernikahan maupun keluarga, pengampunan dan pengertian adalah kunci untuk menjaga kebahagiaan. Setahun kemudian, keluarga Nisa dan Arka merayakan ulang tahun Kayla dan Raka secara bersamaan. Meskipun usia mereka berbeda, mereka memutuskan untuk merayakan momen spesial ini sebagai simbol persatuan keluarga. Di halaman belakang rumah, dekorasi penuh warna menghiasi area pesta. Kayla dan Raka tertawa riang saat bermain petak umpet bersama teman-teman mereka. Nisa dan Arka berdiri di samping meja makan, saling berpegangan tangan dengan senyum bahagia. "Terima kasih sudah tetap ada di sisiku, Nisa," kata Arka dengan nada penuh rasa syukur. Nisa balas tersenyum. "Kita sudah melewati banyak hal bersama, Arka. Aku bangga dengan kita semua." Malam itu, setelah pesta selesai, Nisa duduk di tepi tempat tidur Kayla dan Raka. Ia mencium kening mereka satu persatu. "Selamat malam, anak-anakku. Ibu sangat mencintai kalian." Kayla dan Raka tersenyum manis sebelum memejamkan mata. Nisa menatap wajah mereka dengan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh tantangan, ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam keluarga kecilnya.